Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Regulator dengan Sistem Keamanan Kebocoran Gas dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati PhD dengan mata kuliah Kapital Selekta. Boleh di next? Di sini saya tidak sendiri, saya bersama beberapa teman saya. Yang pertama itu saya sendiri, Fakrian Nabila. Selanjutnya ada Ammar Hilmi Ramzi, lalu ada Maulana Yusuf, ada Kaila Nazalika, dan yang terakhir ada Maulana Rizky. Boleh di next? Oke. Buat pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk waktunya, Nabila. Selanjutnya, awalnya kita akan membahas tentang latar belakang. Jadi, latar belakang kenapa sih kita bikin keamanan regulator gas ini? Jadi, kebocoran gas LPG itu beresiko untuk menyebabkan ledakan dan kebakaran. Jadi, dengan pertimbangan segala yang ada, gimana caranya kita bisa mengurangi atau kita mengatasi dampak tersebut agar bisa dicegah lebih awal sebelum hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Jadi kita mengembangkan gimana caranya ada notifikasi jarak jauh berbasis cloud, SMS, sampai Telegram, tapi masih belum banyak nih sistem yang bisa integrasi notifikasi secara real time dan kontrol otomatis. Dalam satu solusi terpadu, ya ini ya yang bakal dijelaskan gimana dan yang apa yang akan kita buat itu dijawab oleh penelitian ini. Oke, boleh dilanjut? Oke, dan yang kedua ada rumusan masalah dan batasan masalah. Jadi rumusan masalah ini yang tadi udah dipertanyakan ya, gimana cara merancang sistem deteksi kebocoran gas yang mampu memberikan respon otomatis dan juga secara real time, dan juga gimana cara menghubungkan sistem dengan notifikasi real time pakai menggunakan Telegram. Nah, itu dia pakai ESP32. Dan sejauh mana sistem ini efektif dalam meningkatkan keamanan terhadap potensi kebocoran gas. Dan untuk batasan masalahnya di sistem ini cuman mendeteksi kebocoran gas berbasis sensor MQ2 yang sensitif terhadap gas LPG, metana, hidrogen, dan juga asap. Dan notifikasi cuman dikirim lewat platform Telegram pakai bot yang udah dikonfigurasi dibarengin oleh ESP32 itu. Dan mikrokontroller yang digunakan terbatas pada ESP32 dengan koneksi WiFi. Dan juga sistem diuji dalam skala rumah tangga atau laboratorium, belum mencakup industri besar seperti pabrik dan lain-lain. Dan juga di sini juga nggak membahas aspek kelistrikan luar sistem seperti pengamanan daya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya itu tujuan penelitiannya. Yang pertama, gimana cara kita mengembangkan sistem deteksi kebocoran gas berbasis ESP32 dan juga sensor MQ2. Dan juga tujuan keduanya itu mengintegrasikan notifikasi instan via Telegram bot. Dan untuk tujuan penelitian ketiga, mengimplementasi solenoid valve untuk menghentikan aliran gas secara otomatis. Oke, selanjutnya di manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya sistem keamanan gas, juga khususnya dalam mencegah bahaya kebocoran gas yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Dan juga bisa menjadi media pembelajaran dalam mengintegrasikan teknologi sistem bendam atau embedded system dengan Internet of Things atau IoT dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya yang ketiga, tentunya penelitian ini juga bisa menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat umum yang mau mengembangkan sistem serupa sebagai solusi praktis untuk meningkatkan keselamatan. Dan yang keempat itu mendorong penerapan teknologi sensor dan kontrol otomatis dalam sistem keamanan rumah tangga dan industri. Dan yang terakhir itu membuka peluang pengembangan lebih lanjut terhadap alat deteksi gas yang efisien, ekonomis, dan mudah digunakan oleh masyarakat luas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Maulana. Oke, selanjutnya ini ada tinjau pustaka. Yang pertama kita akan ngebahas tentang IoT atau Internet of Things. IoT adalah teknologi yang menghubungkan benda-benda ke internet untuk meningkatkan efisiensi aktivitas harian. Dalam penelitian ini, ESP32 digunakan untuk menghubungkan sistem deteksi kebocoran gas ke Telegram agar pengguna menerima notifikasi secara real time. Selanjutnya ada ESP32 dalam aplikasi IoT.
ESP32 memiliki Wi-Fi dan Bluetooth, hemat daya, dan cocok untuk sistem IoT. Microcontroller ini digunakan untuk membaca data sensor dan menghubungkannya ke aplikasi seperti Telegram Bot API. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada sensor MQ2 yang digunakan untuk mendeteksi gas. MQ2 mendeteksi gas LPG, propana, dan asap dengan sinyal analog. Sensor ini sensitif dan cepat merespon, serta mudah dipadukan dengan microcontroller seperti ESP32. Selanjutnya ada integrasi Telegram Bot sebagai notifikasi jarak jauh. Telegram Bot memungkinkan sistem mengirim pesan otomatis saat ada kebocoran gas. Pengguna bisa menerima notifikasi secara langsung atau real time, mempercepat pengambilan keputusan saat kondisi darurat. Next. Selanjutnya ada solenoid valve, keamanan sistem regulator gas otomatis. Solenoid valve ini menutup aliran gas secara otomatis saat terdeteksi kebocoran gas. Kombinasinya oleh sensor, valve, dan melalui Telegram menciptakan sistem yang responsif dan menyeluruh untuk mencegah ledakan. Selanjutnya ada deteksi gas berbasis IoT. Sistem ini memungkinkan pemantauan lingkungan secara real-time melalui internet. Dengan IoT, pengguna bisa menerima peringatan otomatis saat terdeteksi kebocoran gas, mempercepat respon terhadap bahaya. Next. Oke, selanjutnya metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan model pengembangan prototyping. Nah, kenapa sih model ini menggunakan prototyping? Karena prototyping yaitu merupakan proses pengembangan sistem dengan membangun model awal, yaitu prototype, yang dapat diuji, diperbaiki, dan juga disempurnakan secara bertahap. Metode ini dianggap cocok karena digunakan di dalam proyek karena memungkinkan pengujian langsung terhadap interaksi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Nah, dalam proyek ini, prototyping digunakan menjadi dua, yaitu untuk mempercepat proses perancangan dan juga pengujian sistem pastinya. Yang kedua, yaitu merancang sistem yang memberikan peringatan real-time melalui buzzer, yaitu untuk alarm lokal dan juga telegram yang berfungsi untuk notifikasi jarak jauh saat kebocoran gas terjadi ataupun terdeteksi. Next. Nah, di sini ada model diagram bloknya, yaitu merupakan gambaran bagian serta alur kerja sistem yang dibuat untuk memudahkan proses perancangan sistem. Diagram blok menunjukkan alur kerja fungsional sistem secara keseluruhan. Nah, di sini bisa dilihat ya alur inputannya, yaitu ketika sensor MQ2 mendeteksi keberadaan sumber gas LPG, selanjutnya diproses di dalam ESP32. Nah, di sini untuk menerima data dari sensor, menganalisis kebocoran gas, mengendalikan aktuator, dan juga mengirim notifikasi jika diperlukan. Nah, di sini outputnya kita ada 4, yaitu relay dan juga solenoid valve, bertujuan untuk menutup aliran gasnya ketika terjadi kebocoran gas. Nah, yang kedua ada LCD I2C, yaitu menampilkan status sistemnya. Terus yang ketiga ada buzzer memberikan peringatan suara. Dan yang terakhir ada Telegram bot, yaitu mengirim pesan ke pengguna menggunakan internet atau WiFi menghubungkan ESP32. Nah, ini berfungsi untuk notifikasi jarak jauhnya. Next. Selanjutnya ada rancangan skema rangkaian. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk prototypingnya. Nah, skema rangkaian ini merupakan sebuah representasi visual terhadap hubungan dan juga koneksi antar komponen elektronik yang digunakan di dalam sebuah sistem maupun alat. Dalam rancangan skema rangkaian akan ditunjukkan instalasi alat dan juga sensor yang digunakan seperti sensor MQ2, modul relay, LCD I2C, buzzer, dan juga microcontroller yang akan digunakan untuk membangun sistem deteksi kebocoran gas LPG. Next. Nah, selanjutnya ada flowchart system, yaitu di mana flowchart yang dihitung dari mulai proses hingga outputnya atau hingga selesai. Nah, dalam proses pengembangan sistem, pembuatan flowchart ini dianggap sangat penting karena flowchart merupakan
pengembangan atau penggambaran grafik atau bagian alir yang berisi langkah-langkah serta urutan prosedur suatu program. Nah, flowchart system sendiri merupakan sebuah gambaran dan juga urutan proses yang berlangsung dari sistem mulai input hingga output seperti yang sudah saya jelaskan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pemrosesan data sensornya. Nah, di sini kita hitung secara manual ya. Dilihat ada rumusnya di sini. Ketika kita memiliki konversi nilai ADC digital menjadi nilai tegangan volt dilakukan dengan cara Vout atau tegangan output dari sensor, yaitu ADC value atau nilai analog yang dibaca oleh ADC. Nah, di sini untuk microcontroller itu ADC-nya memiliki dari 0 sampai 4095. Selanjutnya dibagi ADC max, yaitu nilai analog maksimum ADC, yaitu totalnya sebanyak 4095. Selanjutnya dikali dengan Vref atau referensi, yaitu tegangan referensi ADC microcontroller di antara 3.3 volt ataupun untuk 5 volt. Cuman di sini kita memakainya 3.3 volt untuk ESP32. Next. Nah, selanjutnya alat dan bahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kay. Selanjutnya setelah kita mengetahui alasan mengapa kita mengembangkan alat ini dan juga mengenai tinjauan pustaka serta metodologi yang kita gunakan, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat dan bahan yang digunakan ini, kita yang pertama itu menggunakan ESP32 yang merupakan microcontroller utama yang akan kita gunakan sebagai otak dari sistem yang akan kita buat ini. Microcontroller ESP32 ini memiliki konektivitas Wi-Fi yang akan berfungsi sebagai pusat kendali sistem dan mengirim data real time. Selanjutnya kita juga akan menggunakan solenoid valve yang merupakan katup otomatis yang dikendalikan listrik untuk menutup aliran gas ketika terjadi kebocoran. Solenoid valve ini juga akan kita kendalikan melalui modul relay. Selanjutnya kita akan menggunakan sensor MQ2 yang merupakan sensor yang dapat mendeteksi gas mudah terbakar seperti LPG, metana, asap, dan juga lain-lainnya. Sensor MQ2 ini juga dapat menghasilkan sinyal analog yang akan bekerja sesuai dengan konsentrasi gas yang dideteksikan. Selanjutnya ada LCD I2C yang merupakan modul LCD dengan komunikasi I2C yang digunakan untuk menampilkan nilai konsentrasi gas secara real time dan juga terhubung ke pin SDA dan juga SCL dalam ESP32. Next. Selanjutnya kita akan menggunakan relay modul seperti yang tadi sudah dijelaskan. Relay modul ini berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengendalikan perangkat berdaya besar seperti yang kita gunakan tadi, yaitu solenoid valve dari microcontroller. Selanjutnya ada buzzer yang merupakan alarm suara yang aktif saat konsentrasi gas melebihi ambang batas dan juga berfungsi sebagai peringatan lokal. Selanjutnya kita juga akan menggunakan Telegram bot yang merupakan API yang akan mengirimkan notifikasi jarak jauh via Telegram saat terdeteksi kebocoran gas, mendukung pemantauan dari perangkat seluler. Serta selanjutnya untuk melakukan pemrograman, kita menggunakan Arduino IDE yang merupakan sebuah software untuk memprogram ESP32 dengan menggunakan bahasa C atau C++. Digunakan untuk membaca sensor, mengontrol perangkat, dan juga mengirim notifikasi via internet. Next. Selanjutnya ada kabel jumper, yang kabel ini kita gunakan untuk sebagai penghubung untuk menyusun rangkaian pada breadboard maupun expansion board, serta menghubungkan antara sensor, aktuator, dan juga ESP32. Selanjutnya kita juga akan menggunakan expansion board yang merupakan papan tambahan untuk memperluas pin dan juga satu daya ESP32. Expansion board ini memudahkan koneksi ke banyak komponen dan juga meningkatkan kestabilan sistem. Selanjutnya kita juga akan menggunakan kabel USB Type-C untuk menyuplai daya dari Arduino IDE ke ESP32. Dan juga kita akan menggunakan adapter untuk menjamin sistem dapat bekerja stabil secara terus-menerus. Next. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Oke saja kita masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama, kita berhasil membuat perakitan sistem regulator gas, keamanan regulator gasnya. Di sini berdasarkan hasil dari desain sistem dan juga desain
alatnya gitu yang telah kita buat, kita berhasil mewujudkannya atau merealisasikannya menjadi perakitan sistem yang setelah kita buat seperti pada contoh gambar seperti bawah tersebut, dengan detail koneksi pin dari setiap pin atau modul sensornya ke microcontroller ESP32. Ada di sebelah kanannya itu ada seperti pin ESP32 ke 5 volt, terus pin ESP32 ini pin 5 voltnya ke VCC, terus GND-nya ke GND, terus dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa dilihat aja buat lebih detailnya. Ada di tabelnya ya. Oke, next kita ke pemrograman sistem. Jadi kita membuat perakitan alatnya, kita membuat program sistemnya atau codingannya ya. Ini kita buat menggunakan IDE, Arduino IDE. Ini dapat dilihat, kita hanya menampilkan gambar sekilas dari kodenya, karena jika kita tampilkan secara keseluruhan di PowerPoint akan sangat panjang. Dapat dilihat setelah kita dapat lihat mungkin dari cuplikan gambarnya itu ada function untuk menghubungkan microcontroller ESP32-nya ke Wi-Fi dan ke Telegram. Itu seperti di gambar kayak gitu. Dan kurang lebihnya nanti akan dijelaskan lebih detail. Oke. Setelah tadi dirakit dan dibuat program sistemnya, kita hubungkan menggunakan kabel Type-C dan kabel Type-C dan kabel Type-A. Jadi dihubungkan gitu, terus kita upload programnya ke microcontroller ESP32-nya. Setelah pengujian sistem dan penelitian ini dilakukan pengujian, hasilnya ditunjukkan bahwa LCD I2C-nya itu mampu menampilkan status kadar gas secara real time. Terus batas ambang yang ditetapkan ada di 0,805 V. Ini memang dari programnya seperti itu. Kita buat seperti itu karena ini yang untuk standar rumahan kayak gitu. Terus jika kadar gas terdeteksi lebih tinggi, maka relaynya aktif dan sel valve-nya menutup aliran gas. Lalu buzzer nyala dan notifikasi telegramnya dikirim. Nah, yang di kanannya ada tabel hasil pengujiannya dengan beberapa kolom yang maksudnya dengan beberapa indikator. Yang pertama ada tegangan sensornya atau V-nya itu. Di pengetesan pertama, pengujian pertama itu ada di 0,45 volt dan seterusnya hingga ke 0,81 volt. Nah, sebelum angkanya menyentuh 0,805 volt atau di bawah itu buzzernya tidak aktif dan telegramnya juga tidak mengirim pesan. Lalu kondisi selnya terbuka dan keterangannya aman di LCD I2C-nya. Tapi setelah tegangan sensor itu melewati atau di atas 0,805 volt, atau di sini kita pengujiannya dapat di 0,81, ini notifikasi dari buzzernya menyala, lalu telegramnya juga mengirim pesan, dan kondisi solenoidnya tertutup, lalu terdapat keterangan bahaya atau warning di LCD I2C-nya. Lalu hasil dari analisa kinerja sistem keamanan regulator gasnya yang telah kami buat, ini sistem beroperasi secara normal dan tetap mengalirkan gas LPG ke dalam kompor ketika sistem melalui sensor MQ2 dengan fungsi kadar gasnya di bawah ambang batas aman yang telah ditetapkan, yaitu di 0,805 volt. Intinya kalau di bawah indikatornya itu di bawah 0,805 volt, itu gasnya tetap mengalir normal seperti biasanya karena sel net valve-nya masih terbuka. Lalu sistem akan menghentikan suplai gas LPG melalui sel net valve, mengaktifkan dan memberikan notifikasi melalui buzzer, memberikan peringatan lokal melalui LCD I2C, serta memberikan peringatan file melalui bot telegram
ketika sistem melalui sensor MQ2 mendeteksi kadar gas LPG melebihi ambang batas atau di atas 0,855 volt yang telah ditetapkan. Oke, kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi kebocoran gas berbasis IoT yang inovatif dan efektif. Semoga sistem mengintegrasikan sensor MQ2, microcontroller SP32, dan Telegram Bot API untuk mendeteksi kebocoran secara cepat, menghentikan aliran gas otomatis melalui channel valve yang dikendalikan relay, serta memberikan peringatan lokal seperti LCD buzzer dan jarak jauh seperti Telegram. Keunggulan utama dari alat ini adalah memiliki komunikasi dua arah melalui Telegram, memungkinkan notifikasi real-time dan kontrol jarak jauh, menjawab celah penelitian yang ini tuh menjawab celah penelitian sebelumnya. Lalu hasil pengujian juga menunjukkan sistem memiliki deteksi yang akurat, responnya juga cukup cepat, dan resiko kebocoran dapat dimenangkan secara andal dan fleksibel. Oke, berikut kami lampirkan beberapa referensi yang kami gunakan. Di sini total terdapat 21 referensi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3 yang mempersembahkan sistem keamanan regulator gas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.